Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Airoki dengan NIM akhir 608. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu tentang pemidanaan. Yang pertama, tujuan pemidanaan. Dalam pasal 51 yang pertama itu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan hukum, norma hukum demi pelindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang lebih baik dan orang yang berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut atau melakukan pemulihan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai di dalam masyarakat. Yang keempat itu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana tersebut, pelaku maupun dari korban. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu pedoman pemidanaan. Dalam pasal 52 sampai pasal 56 itu dalam pemidanaan, hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan 11 standar dalam pemidanaan tersebut, atau hakim tersebut harus mempertimbangkan dan mengkaitkan daripada 11 standar tersebut. Yang pertama itu ada kesalahan tindak pidana atau kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut. Adapun yang kedua itu adalah motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Yang ketiga itu ada sikap batin pelaku. Adapun yang keempat itu cara melakukan tindak pidana. Dan yang selanjutnya itu riwayat hidup, kondisi sosial dan ekonomi pelaku, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Yang selanjutnya itu ada pemaafan dari korban atau dari keluarga. Yang selanjutnya itu pandangan masyarakat terhadap tindak pidana tersebut, pandangan sosial lah istilahnya. Yang selanjutnya itu pengaruh tindak pidana terhadap ketertiban umum. Apakah ada keterlibatan tindak pidana tersebut dari sisi ketertiban umum tersebut. Yang selanjutnya itu nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi harus mempertimbangkan nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, adapun daripada pedoman ini membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dengan harapan pidana yang dijatuhkan bersifat sangat proporsional dan dapat dipahami oleh masyarakat maupun terpidana. Dalam pasal 54 ayat 2, pemaafan hakim atau judicial pardon, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta terjadinya kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan itu sendiri. Adapun daripada karakteristik penting itu daripada KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut menganut 4 tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan. Nah, ini merupakan hal baru karena dalam KUHP kolonial tidak secara, atau KUHP lama ya istilahnya, itu tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan tersebut. Nah, adapun daripada pedoman pemidanaan itu berfungsi sebagai bagi hakim untuk memastikan putusan yang diambil memenuhi standar keadilan, kemanfaatan, serta tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan pembinaan dan pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana tersebut. Nah, adapun
dalam aspek-aspek yang penting atau tujuan dan pedoman pemidanaan yang meliputi aspek-aspek yang penting itu di dalam pasal 51 UU KUHP dijelaskan bahwa ada 3 tujuan pemidanaan, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan demi perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Yang selanjutnya itu kemudian di pasal 53 Undang-Undang KUHP diatur mengenai berbagai prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana keadilan. Yang kedua, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Selain itu, dalam pasal 54 Undang-Undang KUHP dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan ini mengenai penegakan hukum atau putusan hakim yang dimana itu hakim tersebut harus mempertimbangkan dari beberapa aspek. Yang pertama itu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana atau motif yang dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Yang selanjutnya itu adalah adanya pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Menurut penulis undang-undang tersebut, bahwasanya ingin mendorong hakim agar lebih akuntabel dalam membuat putusan. Dalam hal ini tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan upaya dari pembuat undang-undang agar penegakan hukum lebih responsif daripada sebelumnya. Putusan hakim sebagai muara dalam suatu penyelesaian suatu perkara dan perspektif hakim dalam melihat perkara tersebut. Adapun daripada teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet Zelzik, terdapat 3 klasifikasi hukum yang ada di masyarakat. Yang pertama itu hukum sebagai pelayan kekuasaan represif atau yang bisa disebut dengan hukum represif. Yang kedua itu hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan hukum otonom. Yang selanjutnya itu adalah hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial, yaitu yang disebut dengan hukum responsif. Dalam hal ini, 2 ciri yang terlihat dari hukum responsif tersebut adalah pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan. Nah, dalam hal ini pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Kemudian apabila dikaitkan dengan teori hukum responsif tersebut, tujuan daripada pedoman dan pemidanaan di dalam Undang-Undang KUHP ini atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini bahwasanya secara eksplisit mendorong hakim untuk lebih mempunyai kepekaan sosial terhadap perkara yang ditanganinya. Bukan hanya mengandalkan logika atau aturan saja atau logic and rules. Nah, jadi dalam hal ini itu istilahnya ada penekanan terhadap pemutusan pemidanaan tersebut, yang dimana hakim itu mengutamakan dari sisi-sisi yang perkara itu yang seperti yang saya tadi jelaskan itu mengenai hakim harus mempertimbangkan demikian tersebut. Selanjutnya hal ini bisa dilihat dari dalam Undang-Undang KUHP bahwa tujuan pemidanaan bukan saja memberikan efek jera namun juga memulihkan keseimbangan dan melindungi masyarakat. Dalam pedoman pemidanaan juga sama, tidak hanya keadaan pelaku saja. Tentunya dalam hal ini yang dipertimbangkan itu juga keadaan korban dan masyarakat harus dipertimbangkan oleh hakim agar pertimbangan hakim di dalam putusan lebih holistik dan komprehensif dan menekankan kepastian hukum yang lebih komprehensif tadi. Selanjutnya itu secara normatif, aturan mengenai tujuan dan pedoman
pemidanaan di dalam Undang-Undang KUHP tersebut atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut mendorong hakim untuk lebih akuntabel dalam membuat putusan di dalam suatu perkara seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, secara substansi, aturan mengenai tujuan dan pedoman pembinaan tersebut sudah sesuai dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonat Selnik tadi. Nah, hal ini dikarenakan tujuan dan pedoman pemidanaan di dalam UU KUHP tersebut membuat hakim untuk lebih mempunyai kepekaan sosial terhadap perkara yang ditanganinya, maupun mempunyai kepekaan terhadap pelaku, korban, serta tindak pidana apa atau perbuatan tindak pidana yang oleh pelaku itu lakukan terhadap korban, serta asas-asas yang merupakan runtutan atau penekanan terhadap HAM misalnya. Dan itu juga ada penekanan dari aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Adapun dari aspek-aspek sudah saya paparkan. Aspek-aspek penting itu merupakan dalam secara eksplisit itu dan kualifikasi tindak pidana apabila terdakwa terbukti bersalah, perintah terhadap terdakwa apakah pilihan tersebut dalam tahanan atau dibebaskan.